Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri awal bulan Juli, saya akan membawakan sebuah kisah yang sudah banyak diminta oleh sahabat-sahabat semua. Cerita tentang ilmu pelet yang ada di Jambi. Sahabat-sahabat sudah pernah mendengar cerita misteri dari saya tentang ilmu pelet sumbang anak dalam, tentang perjalanan saya ini mencari, bener nggak sih, ilmu sumbang anak dalam itu ada, dan suku anak dalam yang ada di pedalaman hutan yang ada di Jambi itu benar-benar memiliki kesaktian yang sangat tersohor seperti yang diceritakan oleh masyarakat yang ada di Jambi dan sekitarnya. Dan perjalanan itu saya lakukan untuk pembuktian, dan hasil dari sebuah perjalanan ini sangatlah berharga bagi saya, dan itu sudah saya bagikan di video sebelumnya. Cari aja cerita misteri Rio Wijaya sumbang anak dalam. Nah, di video kali ini saya akan kembali menceritakan satu kisah yang baru saya dapat beberapa waktu belakangan ini tentang ilmu yang saya anggap itu tidak ada. Ilmu pelet yang saya anggap itu cuman cerita belaka, ternyata memang betul ada. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seseorang yang memang memiliki kemampuan supranatural tinggi. Dari beliaulah saya mendapatkan titik terang dari ilmu yang akan saya ceritakan ini, yang di Jambi ini sangat ditakuti sekali. Ilmu pelet yang dapat menaikkan hawa nafsu, baik itu digunakan laki-laki untuk memelet dan menaikkan hawa nafsu perempuan, atau sebaliknya, perempuan yang menggunakan itu untuk menaikkan hasrat, menaikkan birahi lawan jenisnya. Ketika korban sudah terkena, ketika korban sudah dirasuki oleh ilmu tersebut, tinggal menjentikan jari saja, apa yang kita inginkan itu pasti akan diberikannya. Inilah ilmu seketik lantai. Ilmu ini sangat berbahaya sekali, sahabat-sahabat, dan seseorang yang membagikan amalan itu kepada saya, yang memberikan cerita ini kepada saya, beliau mengaku kalau usia saya itu udah 82 tahun sekarang, kalau tidak salah hitung, dia bilang. Sampai di usia 82 tahun ini, aku masih mencari nafkah untuk mereka. Aku tidak marah dengan anak-anakku yang tidak bisa nyari duit, pemalas, ya, dia bilang. Aku tidak marah, karena aku sadar ini semua adalah tanggung jawabku, dan aku anggap sebagai ikhtiarku untuk menebus semua kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Itulah, aku pernah menjalankan ilmu yang terlarang, ilmu yang membuat kita, hak orang tuh hak awak, istri orang ya istri aku. Itulah ilmu seketik lantai, dia bilang. Jadi sebelum saya masuk ke dalam alur cerita tentang kejadian seorang yang menggunakan ilmu seketik lantai ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu ilmu seketik lantai. Nah, kalau bahasa Jambinya itu seketek lantai, ya. Ketek itu nih, menjentikkan jari ke sesuatu itu ketek namanya. Lantai itu ya, lantai berarti, ya, baik itu lantainya papan atau lantainya marmer sekalipun, ya namanya lantai. Jadi ilmu ini adalah ilmu kebatinan tingkat tinggi. Ilmu ini ketika mengenai targetnya, seketika saja, maaf, amit,
target yang ada di hadapan kita yang duduk satu lantai dengan kita. Ketika jari kita ketekan, pandangan kita fokuskan ke target kita, dia bakal merinding. Dia bakal kayak merasakan sesuatu, dan ketika dia sudah merasakan sesuatu, kita lihat ya tiba-tiba dia mengidik dan mencari arah sesuatu lah, dan dia menatap kita. Artinya ilmu seketik lantai sudah menyasar ke tubuhnya. Apa yang terjadi? Kok dia bisa sampai merinding kayak gitu? Dia klimaks, air maninya keluar, nafsunya tinggi, dia birahi, dan ketika dia menatap kita, seakan-akan kita ini mangsanya. Walaupun di sekeliling dia itu laki-laki ganteng, laki-laki kaya semua, itu tidak peduli dia. Bahkan suaminya sendiri itu diacukan sama dia, tidak dianggap. Tetap kita lah yang akan menjadi targetnya atau menjadi pelampiasan nafsunya, karena kita yang melepaskan ilmu seketik lantai tersebut. Nah, itu bahayanya. Ilmu itu akan menaikkan hasrat, menaikkan birahi. Ya, ilmu seketik lantai ini, sahabat-sahabat, ketika kita menjalankannya, ketika kita menjadikannya dalam diri kita, ini sangat berbahaya sekali. Ilmu ini bisa mengontrol diri kita. Kita bisa gelap mata, kita tidak peduli ya target kita ini, apakah dia sudah punya pasangan, apakah dia sekarang ini statusnya istri orang, kita tidak peduli. Ketika nafsu kita ini bergejolak melihat perempuan itu, lantai terketik, masa bodoh, tidak peduli. Nah, itulah bahayanya ilmu seketik lantai. Jadi orang yang saya temui ini, ya, beliau ini perjalanan hidupnya udah banyak ya. 82 tahun itu bukan usia yang singkat. Bahkan udah banyak bonusnya kalau saya bilang. Nah, guru beliau inilah ya, yang mewarisi ilmu seketik lantai. Guru beliau inilah maha guru dari ilmu seketik lantai, dan lebih bahaya lagi gurunya ini. Dia yang memiliki ilmu seketik lantai dan mewariskan ke orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu seketik lantai, dan dia juga yang menjadi korban dari ilmu seketik lantai. Dan orang yang terakhir diwariskan ya ilmu seketik lantai itu, itulah orang yang saya temui ini. Jadi di salah satu wilayah yang ada di daerah Jambi itu ada desa. Nama desanya kita sebut saja Desa Limunan. Di Desa Limunan itu di tahun 60-an ya. Ini kehidupan masyarakat yang ada di sana sedang enak-enaknya lah. Apa yang ditanam menjadi, ya istilahnya perekonomian sedang baik-baik saja. Walaupun mereka ini cukup terpencil, terisolir dari peradaban luar. Ya mereka bisa mengatur ekosistem dari wilayahnya sendiri, sahabat-sahabat. Nah, guru dari Siwa yang saya temui ini, beliau adalah dukun sakti di Kampung Limunan, dan sekaligus beliau ini adalah kepala desa di Kampung Limunan. Kepala desa abadi. Sampai mati dia menjadi kepala desa. Setelah dia mati baru digantikan oleh orang yang memiliki ilmu juga tentunya dan menyanggupi untuk menjadi kepala desa. Sebut saja Wa Anwar, kepala desa Desa Limunan. Wa Anwar ini usianya di usia-usia 55-56 ya. Itu dia sudah tinggal di rumah aja dia. Statusnya menjadi kepala desa tetap dijalankan. Dia nggak perlu nyari duit lagi, dia nggak perlu menjalankan ladang dan sawahnya lagi, karena seluruh warga desa yang ada di sana itu ngantri untuk menjalankan usaha yang dimiliki oleh Wa Anwar ini. Apakah Wa Anwar ini orangnya yang royal, gajinya besar, kerja dengan Wa Anwar? Enggak. Itu semua karena pengaruh ilmu. Dia ada ilmu pengasihan, dia ada ilmu penunduk, dan ada ilmu seketik lantai. Ilmu pengasihannya itu kasih sekampung. Ilmu penunduknya itu jangan ditanya. Ketika orang sudah berhadapan dengan Wa Anwar, ketika dia sudah
mengeluarkan atau menjalankan ilmunya. Orang yang tadinya datang mau membunuh Wa Anwar karena konflik, ini tidak jadi. Malah nangis-nangis, minta diangkat menjadi saudara. Tunduk patuh orang di hadapan Wa Anwar. Itulah kelebihan dari Wa Anwar. Nah, di sekitaran tahun 60-an itulah, ya, puncak dari ketenaran Wa Anwar ini pupus. Dikarenakan salah satu anak muridnya sendiri. Wa Anwar ini walaupun ya anak-anak gadis orang itu bisa aja dinikahin sama Wa Anwar, ya, diketek lantai, bisa tidur sama Wa Anwar, tapi beliau tidak seperti itu. Ilmu untuk seketik lantai yang dimiliki Wa Anwar, ya itu memang terbukti nyata pada saat itu, tapi istrinya tidak banyak. Istrinya cuma satu dan beliau pun cuma memiliki satu anak perempuan. Di tahun 60-an itu anak perempuan Wa Anwar ini sudah bersuami, sahabat-sahabat. Sebut aja nama anak perempuan dari Wa Anwar ini Siti. Nah, di rumah Wa Anwar yang besar, di bagian depannya itu ada bale-bale. Setiap malam, tanpa pernah henti. Di tahun 60-an itu, silih berganti pemuda dari sekitaran desa Limunan, bahkan dari provinsi lain, ini datang ke rumah Wa Anwar untuk diangkat menjadi murid, mau berguru dengan Wa Anwar. Tujuan mereka yaitu ilmu seketik lantai, pengasihan, dan penunduk. Dan Wa Anwar pun di sini welcome aja. Wa Anwar pun di sini nerima semua yang datang dan apa keinginan kalian, tapi dengan syarat kalian harus tunduk dan patuh kepada guru. Jangan pernah berkhianat apalagi dengki. Karena aku yang akan membimbing kalian dan memberikan kalian apa yang kalian inginkan. Tinggallah di sini. Anggaplah di sini rumah kalian. Pelajarilah apa yang ingin kalian pelajari. Nah, itulah kebaikan itu yang membuat orang-orang tuh senang dengan Wa Anwar. Tapi sebagian warga juga ini ada yang kontra, ya, yang tidak senang dengan Wa Anwar. Tentunya pasti ada. Mereka tidak berani bersuara, mereka tidak berani berkutik. Sampai di mana ada satu pemuda yang berasal dari desa sebelah, desa Limunan. Usianya baru berusia 16 tahun. Nah, dia datang ke rumah Wa Anwar. Dia mengatakan, "Wak, aku baru berusia 16 tahun. Apa boleh aku mempelajari ilmu seketik lantai?" Wa Anwar menjawab, "Setahun lagi lah. Setahun lagi kau datang ke sini, kalau umur Wak panjang, lebih dari seketik lantai akan Wak berikan pada kamu. Setahun lagi datang ke sini." Nah, bocah yang menemui Wa Anwar yang berusia 16 tahun ini, kita sebut saja dengan nama Joko. Joko pulang dan setahun kemudian Joko kembali ke rumah Wa Anwar dan alhamdulillah Wa Anwar masih hidup, masih sehat, dan rumah Wa Anwar, padepokan Wa Anwar lah kita katakan, ini semakin ramai, sahabat-sahabat. Banyak pemuda-pemuda yang datang, ya entah dari mana. Mereka ya tentunya datang ke sana ada hajat dengan Wa Anwar, dan Joko pun kembali menemui Wa Anwar. "Wak, setahun yang lalu aku berdiri di sini. Setahun yang lalu Wak menjanjikan sesuatu. Aku datang untuk meminta Wak menepati janji." Boleh. Masuklah dulu. Siti, Wa Anwar bilang. "Bikinkan minum, ada tamu." Tidak lama Siti ini keluar, bawa secangkir kopi, diletakkan di meja. Wa Anwar pun menyuruh si Joko untuk icip-icip kopi yang dibuat Siti. Minumlah kopinya dulu. Habis itu baru kita cerita-cerita lagi. "Ya Wak, makasih." Diminumlah sama si Joko. Wa Anwar mengatakan kepada Joko, "Untuk apa kau mencari tahu atau mau ilmu seketik lantai itu? Masih muda sekali kau ini, nak. Fisikmu pun bagus, tidak cacat. Kau pun gagah. Apa kau tidak yakin kalau di luar sana banyak
wanita yang bisa kau dapati tanpa ilmu, tanpa pelet. Apa kau tidak percaya diri? Joko pun menjawab, bukan itu, Wak. Bukan itu alasannya. Bahkan sampai hari ini pun, sampai aku datang ke sini, aku pun tidak pernah dekat, dalam tanda kutip, berpacaran dengan perempuan. Karena aku takut. Aku takut dekat dengan perempuan. Nah, Wak Anwar di sini ketawa. Lah, kau ini aneh. Kok dengan perempuan kau takut? Dengan laki-laki aku berani, Wak. Boleh diadu. Tuh, pilih, Wak, salah satu. Yang badan besar, yang tinggi. Aku mau berantem sama mereka. Aku ndak takut, Wak, sama laki-laki, tapi aku ndak tahu. Ketika anak Wak nganterin kopi aja tadi, aku ngerasa kayak takut, kayak gitu. Gemetaran. Ya udahlah, kalau itu penyakitnya, kalau itu masalahnya. Jadi alasan kau pengen ilmu seketik lantai itu berarti kau udah tahu ilmu itu seperti apa. Ya aku tahu, Wak. Makanya aku pengen. Jadi aku ketik lantai, dah aku bisa udah nidurin perempuan itu. Jadi mindsetnya si Joko ini udah kayak gitu aja, sahabat-sahabat. Dia nggak mau kenalan, PDKT, dia nggak mau, dia pakai ilmu aja udah bungkus kayak gitu. Wah, Wak Anwar senang karena apa? Karena anak ini belum mendapatkan ilmu seketik lantai aja udah keyakinannya tinggi dengan ilmu tersebut, dan Wak Anwar mengatakan menjadi ilmu ini di kamu. Tapi ingat, ada catatan yang harus kau turuti. Pertama, jangan hianati gurumu. Yang kedua, jangan memiliki sifat sombong dan dengki. Ini rumahmu juga. Apa yang ada di rumahmu ini juga milikmu. Jangan kau pernah bermain api. Ya, Joko pun ngangguk dan mengiyakan. Ya sudahlah, malam Jumat nanti kau datang ke sini, bawa syarat-syaratnya, dan malam Jumat pun tiba. Joko datang membawa apa yang diminta Wak Anwar di malam itu. Di ruangan khusus yang ada di balai-balai, ya, di rumahnya si Wak Anwar, Joko dipanggil. Ilmu seketik lantai pun dibacakan, diingat sama Joko, tidak boleh dicatat. Cara-cara untuk menjadikannya di dalam diri pun ini ya dijelaskan sama Wak Anwar. Joko pun sah menjadi murid dari Wak Anwar karena mereka sudah berikrar. Ya, tidak saling mengkhianati. Ilmunya pun sudah diberikan. Ini Joko ini udah dapat apa yang dia inginkan. Nah, Wak Anwar bilang, kau datanglah ke sini. Entah kau sempatnya kapan, kau masakkan ilmu itu di sini. Setelah ilmu itu masak, kita akan melakukan pengujian. Kita akan langsung melihat seberapa besar ilmu itu sudah menjadi dalam dirimu. Joko mengatakan, ya Wak, aku datang, Wak. Nah, iya, Wak, aku datang ini dikatakan Joko ini ya pikiran saya ya, pikiran kita pendengar lah ya, paling seminggu sekali, seminggu dua kali, enggak. Tiap hari, karena kampung tempat tinggal Joko kan bersebelahan dengan kampung Limunan, enggak terlalu jauh. Tiap malam si Joko ini datang. Ya, duduk rame-rame sambil ngamalin ilmu ya. Dan setiap mereka ini datang, Siti lah yang selalu melayani mereka. Tamu-tamu dari Wak Anwar ini, anak-anak murid dari Wak Anwar lah jatuhnya. Bikin minuman, ngasih gorengan, apa segala macam. Di situ Joko udah sering interaksi dengan si Siti. Walaupun ngobrolnya cuma dia sebatas ketika Siti nganterin minuman dan makanan, dan Joko pun tahu kalau si Siti ini usianya jauh di atas Joko. Siti juga sudah memiliki suami, tapi suaminya Siti ini kerja di kota. Baliknya itu 2 bulan, 3 bulan sekali, baru balik ke kampung Limunan. Nah, awalnya pikiran si Joko ndak ada pikiran yang aneh-aneh. Sampailah dimana kurang lebih udah 40 hari Joko bolak-balik ke rumah Wak Anwar. Ilmu Joko pun hampir sempurna. Wak Anwar sendiri mengatakan, hati-hati Joko, jangan sembarang kau mengetik lantai. Ilmumu sudah hampir sempurna. Oh ya Wak, terima kasih Wak, terima kasih Wak. Nah, ketika Joko pulang,
keluar dari padepokan itu di satu malam. Rame, pemuda-pemuda entah dari mana ini mau masuk ke padepokan. Ini kisaran jam 11 malam. Jadi tahun 60-an itu. Lampu belum masuk ke Kampung Limunan, sahabat-sahabat. Jadi masih wa obor. Ya, di rumah wa Anwar pun ini pakai lampu serongkeng. Lampu yang dipompa kayak gitu. Pakai sumbu ya, kaos kaki dia sumbunya itu dipompa ya. Itu bisa lebih terang lagi dari listrik, dari lampu listrik. Kalau serongkeng atau petromak, ya petromak namanya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau di kampung kami namanya serongkeng. Jadi bawa lampu serongkeng. Wah, ini ketemulah sama si Joko yang baru keluar dari padepokan Wa Anwar. Nah, pemuda-pemuda itu nyegat si Joko. Kau dari dalam ya? Di dalam rame nggak? Ada siapa aja? Wa Anwar ada nggak? Wa Anwar kebetulan tadi dijemput orang. Ya kalau di dalam rame, tamunya Wa Anwar. Kau ngapain tadi ke sini? Kata salah satu pemuda ini tadi. Biasalah bang, abang kesini juga mau nemui Wa Anwar nuntut ilmu kan. Ilmu tai. Loh, maksudnya apa bang? Joko udah mulai emosi. Maksudnya apa nih? Dah, pokoknya gini. Ilmu yang kau dapat dari si Anwar tua bangka itu nggak bakal sesuai dengan harapan kau. Nih, kami nih, saksinya nih. Kami sudah di sini duluan sebelum kau datang. Sebelum kau kenal dengan Wa Anwar, kami ini pemuda sini. Tak ada satupun ilmu yang dikasih si Anwar tua bangka itu jadi di diri kami. Katanya ilmu kebal, aku nih, lihat nih kakiku, robek, dia bilang. Katanya ilmu pelet, kau lihat, di rumahku, wanita tua yang kepelet, dia bilang. Wah, kau janganlah, aku mau ketemu sama Anwar di sini, aku minta tanggung jawab. Banyak yang minta kayak gitu, jadi istilahnya kayak, tipu-tipu dia tuh, dia memang sakti, tapi dia nggak mau ngasih ilmunya yang sejati kepada kita. Kami bubarin aja lah. Nah, jadi ya Joko sempat berpikir gini, apa iya ya? Mustahil kalau mereka ini kayak bohong ya, kayak hoax lah yang disampaikannya. Nggak mungkin mereka mau ngegeruduk base campnya atau padepokannya si Dukun Anwar ini. Nah, mereka masuk yang ada di sana itu dibilangin semua dan bubarlah mereka. Bubar, Joko pun pulang ke rumah. Nah, 2 hari ini Joko nggak ke tempat si Pak Anwar ini tadi. Dia di rumah mikir dan ilmunya pun udah nggak diamalin lagi sama si Joko ya. Dia mikir kayak gini. Kalau memang iya seketik lantai dikasih si Anwar ini, si Dukun Anwar ini itu tipu-tipu. Wah, rugi ya, rugi waktu, capek. Karena di rumah Dukun Anwar ini ya mereka selain duduk-duduk ada juga yang mesti mereka kerjain. Ya, apa yang disuruh sama Dukun Anwar ya dikerjain. Tolong itu di samping besok pagi mau dibersihin, tolong ya. Bawa parang ke sini pagi, tebasin. Nebas lah anak-anak itu. Mau bikin apapun lah, bahkan ya rumah sebesar itu ya dari memerintahkan orang-orang yang perlu sama si Anwar. Dia nggak minta duit, tenaga yang diminta. Sampai rumah itu besar sekali dibangun, nggak pakai duit. Jadi bawa batu bata, minta semen apa segala macam kayak gitulah ya. Nah, jadi setelah pemikiran si Anwar ini terarah lah jatuhnya. Dia yakin kalau pemuda-pemuda itu benar. Si Anwar ini memberikan ilmu kacang-kacangan ke kita. Ya, Joko berpikir kayak gini. Kalau memang seketek lantai si Anwar ini sakti, kenapa istri cuma 1, anaknya cuma 1? Apa nggak doyan bikin anak dia? Katanya sakti ilmunya. Ragu pula awak, kata si Joko ini, dan Joko pun berpikir gini. Apa aku tes duluan aja ya, sebelum Anwar minta aku ngetes? Tapi ke siapa ya, biar buktinya nyata? Teringatlah Siti. Mulai Joko ini berfantasi. Wih, cantik ayu Siti itu, putih, tinggi, udah mulai jorok nih pikiran si Joko. Dan malam itu Joko datang ke rumah Dukun Anwar. Dan kebetulan Dukun Anwar nggak ada di tempat, dijemput orang. Ada orang mau berobat. Keluarlah Dukun Anwar. Nah, tinggallah si Siti dan
pemuda-pemuda yang tinggal tidak seberapa lagi karena udah dibubarin kemarin sama pemuda setempat. Ya udah mulai tersebar juga info kalau dukun Anwar ini dukun palsu, dukun tidak sakti, ya sepi lah jadinya padepokan dukun Anwar. Nah, ketika Joko masuk memberikan salam, Siti yang keluar. Ti, gua ada. Oh, bapak dijemput orang. Lama nggak pulangnya? Tidak tahu. Abang tahu lah bapak gimana. Entah pulang entah tidak. Ya syukurlah kalau kayak gitu. Maksudnya gimana? Kata si Anwar. Enggak. Ini. Abang mau nanya sama Siti. Nah ini mulai nih. Si Joko ini. Abang mau nanya sama Siti. Duduk dulu yuk sini. Nah duduklah si Siti ini. Duduk bersebelahan. Di situ letek lantai. Bayangkan. Ketika lantai diketek sama Anwar, Siti yang duduk bersebelahan dengan Anwar ini mendesak. Sambil wajahnya ngebuang dari si Joko. Dan ketika wajahnya berbalik menatap Joko, wajahnya tuh merah sumringah. Mulai duduknya nggak tenang. Mepet. Joko langsung pegang tangannya. Maaf ya, pegang kemaluan Siti. Basah. Betul-betul basah. Malam itu juga, si Siti ini dieksekusi sama si Joko di rumah dukun Anwar. Ditidurin, karena suaminya Siti ini kan tidak di rumah, kerja di kota Jambi. Nah, jadi malam itu mereka ya bercumbu. Mereka bersetubuh, dan setelah bersetubuh, Siti ini baru sadar. Bangsat, kayak itulah kira-kira ya. Kok apain aku? Kok aku nggak sadar? Joko cuma bilang, kan kau yang mau. Buktinya kau duduk samping aku, kau basah. Dia bilang, nangis si Siti di sini. Kurang ajar kau, ilmu bapakku kau kenakan ke aku. Joko bilang, ya itulah, karena ini ilmu bapakmu, aku juga harus membuktikan. Ya tidak mungkin aku buktikan sama orang lain, ya sama anaknya lah. Ternyata memang hebat bapakmu. Nah, si Siti ngancam, aku aduin sama bapakmu. Aku aduin nanti sama bapakku. Joko juga mengancam, aku sebarkan kalau kamu bukan cuma tidur sama aku saja, tapi dengan pemuda-pemuda yang ada di sini. Kau bayangkan malunya keluargamu. Nah, disinilah Joko ini mulai kesetanan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wak Anwar, hati-hati. Ilmu ini akan mengendalikanmu kalau imanmu tidak kuat. Malam itu menjadi malam yang begitu buruklah bagi kehidupan Siti dan Wak Anwar keluarga. Waktu berjalan, si Joko masih sering ke sana menyembunyikan kejadian ini. Masih sering si Siti itu dikode-kode keluar main mereka. Di sekitaran rumah Wak Anwar inilah mereka main di tempat sepi. Siti mau tidak mau yang ngasih karena diancam. Nah, di sini si Joko lupa dia kalau ilmu yang diberikan Wak Anwar ini betul ilmu seketik lantai, dan ilmu itu betul-betul paten, terbukti. Dia lupa kalau status dukun ini tertanam, tersemat hebat di nama Wak Anwar. Anwar mana? Anwar dukun. Kepala dusun yang mana? Itu kepala dusun yang dukun. Oh, dukun Anwar. Seluruh orang mengenal dukun Anwar. Joko lupa akan siapa yang akan dihadapinya. Wak Anwar merasa ada sesuatu. Pada satu malam, Wak Anwar ini memanggil si Siti. Ti, bapak mau nanya sama kamu. Berapa bulan sudah suamimu nggak pulang? Kenapa, Pak? Siti bilang, aku tanya, sudah berapa bulan suamimu tidak pulang? Hampir 1 bulan, Pak. Lebih nggak? Kata Wak Anwar. Ya lebih dari 1 bulan. Tapi kenapa? Belakangan ini wajah kau berseri-seri terus. Bangun siang. Ada apa? Siapa yang bikin kau keramas setiap malam? Nangis si Siti di sini, sahabat-sahabat. Ampun, Pak, ampun.
Kau tidak perlu minta ampun. Tinggal kau sebut saja siapa orangnya. Aku cuman perlu kau yang nyebutin untuk memastikan orang itu akan mati. Aku bunuh, 7 turunannya aku bunuh. Joko, Pak, Joko. Siti mengakui kalau Joko yang melakukan itu. Diceritakan semua kronologinya. Wak Anwar di sini saking emosinya, dia tidak dapat mengontrol kemarahannya. Seluruh warga kampung tahu pada malam itu Wak Anwar mengamuk. Ketika Wak Anwar mengamuk, itu sangat tidak terkendali sekali. Dia keluar dari padepokan, dia mulai berteriak, mengeracau, menyebut nama Joko. Orang tidak ada yang berani dekat atau mencoba untuk menenangi Wak Anwar. Tak ada satupun, mereka cuma melihat dari kejauhan. Wak Anwar di sini di tengah-tengah kampung mengatakan, siapa yang bisa bawa Joko malam ini juga kesini, hidup atau mati, apapun imbalan yang kalian minta aku berikan. Asal jangan minta istri dan anakku. Kalau aku, nyawaku yang kalian minta aku kasih. Asal bawa Joko di sini, hidup atau mati. Jadi orang-orang nggak tahu nih masalahnya apa. Ya, nggak tahu masalahnya apa. Mereka pun ya mau nyari Joko harus tahu alasannya juga. Wak Anwar nggak bilang alasannya karena anakku ditidurin sama Joko, enggak. Jadi cuman itu perintahnya ya. Nggak ada lah satupun yang berani berkata. Wak Anwar pun pulang dia, ya dengan sudah sedikit tenang. Padepokannya pun dibubarkannya, disuruh pulang semua. Anak-anak yang ada di sana kena marah, kena hamuk juga sama Wak Anwar, dan Joko sudah kabur. Karena mendengar kabar Wak Anwar ngamuk, tentunya takut lah si Joko ini. Joko kabur, tapi pelarian Joko ini tidak berlangsung lama. Ya, tidak sampai ketemu Jumat, jatuhnya tuh nggak sampai seminggu. Joko sudah datang sendiri ke rumah Wak Anwar. Dan pada saat itu, suami dari Siti ini ada di rumah dan sudah mengetahui apa yang terjadi. Bayangkan, Joko yang dalam pelarian, yang konon katanya sudah sampai ke wilayah Prabu Muli, ini balik jalan kaki. Kepalanya itu kayak diputar terus ke arah rumah Wak Anwar. Diputar, udah jalan lurus nih, tiba-tiba mutar lagi ke sana, nggak sanggup dia, dan dia menemui Wak Anwar. Sujud-sujud, minta ampun, minta maaf. Dia meminta ampun, meminta maaf kepada suaminya Siti. Wak Anwar di sini memberikan pilihan kepada si Joko. Pilihan pertama, kau mati di tangan suaminya Siti dengan cara begelut. Aku kasih kau parang, suaminya Siti, aku kasih parang juga di depan mataku. Siapa yang hidup, aku nikahkan dengan anakku Siti. Kalau kau hidup, aku nikahkan. Karena suaminya sudah mati, sah kau menikahi Siti. Tapi kalau kau mati, kami tidak sudi buat memakamkan mayat. Pilihan kedua, kau kaburlah sekarang, pergi jauh-jauh dari kampung ini. Aku kasih kau waktu 40 hari untuk bertobat, dan lepas dari 40 hari aku pastikan kau mati. Dua pilihan yang sama-sama mengerikannya. Suaminya Siti sama sekali tidak ngomong apa-apa, dia cuma menatap bengis saja arah Joko, dan Joko pun minta maaf, minta ampun. Dia mengakui salah dan mengambil pilihan yang kedua. Entah apa yang dipikirkan sama si Joko. Joko pun berlari dari rumah Wak Anwar. Belum lagi sampai keluar dari kampung itu, Joko udah tidak bernyawa lagi. Yang disaksikan warga ya, sore hari itu, Joko ini lari ke sana sini, masuk rumah orang ini, diusir sama orang, masuk lagi ke rumah tetangga sini, diusir sama orang, lari ke dekat sungai, diusir sama orang-orang yang sedang mandi, pergi kau, pergi kau. Dan ketika melangkah melewati batas desa, saksi mata melihat Joko ini kayak ditempeleng sesuatu. Yang nempelengnya itu tangannya aja itu 2 kali lipat dari ukuran kepalanya si Joko. Tubuhnya tinggi besar,
ditempeleng seperti itu. Joko jatuh dan mati. Lehernya tuh patah kayak ini, sahabat. Dan sosok itu kelihatannya kayak raksasa, ya, manusia yang bertubuh besar, rambut gondrong, tapi itu bukan manusia, ya. Itu lelembut yang, ya, ilmu lelembut yang dikuasai sama Wak Anwar ini tadi, yang mengeksekusi si Joko. Jadi tidak sampai 40 hari, belum keluar dari kampung Limunan saja, Joko sudah tidak bernyawa lagi. Dan mayitnya itu tidak tahu hilang kemana sampai saat ini. Keluarga nyari, ya, dan saksi yang mengatakan Joko mati itu bukan 1-2. Banyak yang melihat Joko itu terkulai, ini patah. Bahkan ya jasadnya si Joko ini sudah dipindahin warga dari tengah jalan itu ke pinggir jalan. Tapi tidak ada yang berani bawa mayitnya masuk ke desa itu lagi. Ya dah, ditinggalin aja begitu sama warga, dan dikira warga mayitnya si Joko ini dijemput sama keluarga, tapi ternyata enggak. Keluarganya sibuk nyari siapa yang menyembunyikan mayit anak kami kalau anak kami mati. Warga tidak ada yang ngaku dan mengatakan jijik kami megang mayit anak kamu. Ya, diceritain semua kronologinya seperti itu, ya keluarganya pun tidak berani ngomong apa-apa. Sampai hari ini sahabat-sahabat, mayit Joko itu tidak tahu hilang kemana. Nah, itulah. Sejak dari hari itu, padepokan dari Wak Anwar ini tutup. Sampai di mana narasumber yang membagikan kisah ini itu mendapatkan kesempatan baik, ya, tanpa dia minta, tanpa dia mencari Wak Anwar. Wak Anwar dan narasumber kita ini tiba-tiba ya di satu tempat yang sama aja. Ketika narasumber kita ini menceritakan tentang ilmu, Wak Anwar menanyakan, kau mau enggak ilmu yang paling sakti? Aku kasih, tapi dengan janji kau orang terakhir yang menggunakan ilmu ini. Ilmu apa, Wak? Seketik lantai. Buktikan, dibuktikan sama Wak Anwar. Di depan mata kepala narasumber kita ini, kau nyebut temannya yang laki-laki. Sini, duduk dekat Wak. Kau lihat Wak ini apa? Orang tua kan? Ya, tua Wak. Ketek lantai tempat duduk Wak Anwar dengan temannya si Joko yang laki-laki ini, tiba-tiba dia merinding kayak gitu. Ah, kau kenapa? Kata Wak Anwar. Coba kau berdiri. Enggak, Wak. Berdiri. Kata, enggak, Wak. Berdiri kau. Berdiri. Diberdiriin sama temannya. Dilihat basah. Air maninya keluar. Kau ngelihat aku apa? Orang tua kan, kenapa kau nafsu? Bayangkan. Nah, dengan bukti itu ramai orang yang minta ilmu seketek lantai di tempat itu sama Wak Anwar, tapi Wak Anwar enggak. Sama kalian enggak, aku mau ngasih dia ini. Nah, itulah narasumber kita ini. Jadi, ya, narasumber kita ini jadi ilmunya dipakai sama dia. Tapi itulah kata Wak Anwar, kau terakhir yang pakai ilmu ini. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini, sahabat-sahabat. Ilmu seketek lantai itu masih ada. Ilmu seketek lantai itu kemarin dibacakan oleh narasumber di depan saya. Bacaannya tidak panjang, tapi maknanya yang mendalam. Inilah ilmu kebatinan. Jadi terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Maaf ya agak sedikit jorok mungkin ya ceritanya tentang hal-hal seperti itu, tapi inilah faktanya. Inilah kejadian yang sebenarnya. Next saya akan kembali menceritakan kisah kiriman dari sahabat-sahabat semua. Buat yang mau berbagi cerita, boleh kirimkan cerita ke email sebuahkisahmisteri@gmail.com, WA ke WhatsApp admin. Terima kasih. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wijaya undur diri. Sampai ketemu di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Salam sahabat misteri.